Tidak ada? Ada ya? Saya harus menceritakan pengalaman pribadi saya. Awalnya saya adalah orang yang tidak begitu suka dengan mengolah tanaman. Bahkan di waktu saya kecil sampai dengan saya remaja itu kan ibu saya adalah orang yang suka sekali memelihara tanaman, yang punya banyak bunga di depan, entah bunga-bunga kecil sampai bunga yang merambat. Bahkan juga kami ada pohon mangga yang sudah dicangkok sehingga dia tumbuhnya pendek tapi sudah bisa berbuah. Dan saya tidak begitu menyukai hal yang namanya bercocok tanam pada waktu itu, karena menurut saya bercocok tanam itu bukan masalah kotornya tapi ribetnya karena kita harus melihat tanah yang baik yang mana yang dimasukkan, kemudian dicampur pupuk, disiram air dan sebagainya untuk diperhatikan dan sebagainya. Waktu itu menurut saya terlalu ribet. Sampai saya menikah dan saya tinggal di rumah saya sendiri bersama dengan istri saya. Kata istri saya sebelum menikah, kau nanti kalau sudah menikah, sepertinya kamu tuh bisa menyukai tanaman karena itu adalah hal yang tidak akan membosankan untuk dikerjakan. Saya masih tidak percaya pada waktu dia bicara seperti itu. Hingga pada akhirnya sekitar 2 atau 3 minggu lalu kami bersih-bersihlah depan rumah dan saya lihat ada begitu banyak bunga-bunga yang tidak terurus dan sebagainya. Kemudian ada sebuah gerakan dalam hatinya saya yang kayak, yaudah urus kayak gitu. Terus saya masih menolak, masih sempat kayak menolak yang, tidak usahlah ribet, gak usahlah ngapain. Tapi pada akhirnya saya mengerjakan itu dan saya menikmatinya, Bapak Ibu. Saya sangat menikmatinya. Bekerja bercocok tanam bunga-bunga itu yang pada awalnya waktu saya kecil sampai dengan remaja itu saya menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak akan saya sukai, yang menurut saya ribet dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah di rumah ada yang punya tanaman dan hobi untuk memelihara tanaman itu? Yang laki-laki tidak apa-apa, yang perempuan pun tidak apa-apa. Ibu-ibu, hobi? Ya kalau sore-sore, pagi-pagi, kalau lagi bangun tidur, kalau bapak-bapak biasanya burung ya, gitu mungkin ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya tanaman. Tapi ada juga bapak-bapak yang pagi-pagi malah nyiram tanaman di halaman rumah dan melakukan hal-hal untuk merawat tanaman itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara soal tanaman, berbicara soal benih yang harus berakar ke bawah barulah bisa bertumbuh ke atas untuk menghasilkan buah. Itu berarti berbicara tentang bagaimana kita menjadi benih itu sendiri, bagaimana kita menjadi akar itu sendiri. Kalau tanaman Bapak Ibu tidak punya akar, dia akan mati. Contohnya tanaman misalnya kalau kita sudah memisahkan dia dari akarnya, tentunya daunnya, batangnya akan segera mati. Nah, yang akan tumbuh baru adalah hasil dari akar yang belum kita cabut dari tanah itu. Kalau kita misalnya potong pohon mangga lah, kita tebas, yang mati bukan akarnya, yang mati adalah pohon yang batang dan buahnya dan daunnya itu yang kita pisahkan. Akarnya itu tidak akan mati. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa akar adalah penentu sebuah kehidupan dari tanaman itu sendiri. Apa saja kegunaan akar, Bapak Ibu? Ada yang tahu ini pelajaran waktu SD sampai dengan SMP kalau tidak salah ya, itu kita masih belajar soal akar, kegunaannya. Kalau masuk SMA sampai kalau ada yang kuliah di bidang IPA, itu sudah masuk ke dalam akar itu punya unsur apa saja, lapisannya apa saja, sudah lebih rumit. Tapi kalau dari SD sampai dengan SMP itu biasanya kita diajari bahwa akar itu ada sekian banyak jenis, kemudian gunanya ini. Jadi Bapak Ibu, sekalian kita refresh, akar itu ada 7 jenis. Saya lupa yang lain, tapi yang paling saya ingat adalah 2, akar tunggang dan akar serabut, betul ya? Akar tunggang dan akar serabut. Dan itu tidak menjadi masalah. Kemudian fungsinya, akar itu yang paling utama adalah berfungsi untuk menopang tumbuhan supaya dia tetap kokoh, supaya tetap bisa berdiri. Tumbuhan itu butuh akar. Kemudian yang kedua adalah menyerap air dan zat-zat yang baik dari lingkungan sekitarnya. Itu adalah tugas dari akar. Makanya kalau kita siram bunga, kita bukan siram di daunnya ya, kita pasti siram ke akarnya. Kalau kita kasih pupuk, kita pupuk ke akarnya. Kalau kita kasih obat hama, kita kasih ke daunnya.
Karena kalau kita kasih ke akarnya bisa meninggal akarnya itu. Nah itu, jadi hal-hal yang baik itu adalah hal yang akan diserap oleh akar. Kemudian akar itu adalah menjadi penyalur nutrisi pada tumbuhan. Jadi setiap zat yang masuk melalui akar akan diteruskan kepada batang, kepada ranting, kepada daun, hingga akhirnya dia berbuah. Itu tugas akar. Dan yang berikut adalah gudang penyimpanan cadangan makanan. Makanya kita biasa kalau mau siram tanaman itu biasanya di sore hari paling bagus katanya. Karena pagi hari itu kesempatan untuk tanaman mendapatkan sinar matahari dan dilakukanlah yang namanya proses fotosintesis atau proses dia makan dan bertumbuh. Itu adalah proses dari tanaman itu sendiri. Makanya ketika kita siram sore, nah secara khusus akar itu akan menyimpan materi-materi baik yang sudah kita berikan, air, pupuk melalui tanah dan sebagainya, untuk disimpan menjadi penyimpanan sehingga besok tumbuhan tersebut bisa berfotosintesis tanpa kita harus siram lagi di pagi hari. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan sebuah tanaman atau kehidupan sebuah pohon itu tidak ditentukan oleh batangnya yang besar atau daunnya yang lebat, tetapi oleh akarnya itu. Akarnya yang punya begitu banyak kemampuan, akarnya yang punya begitu banyak manfaat untuk pertumbuhan pohon itu sendiri. Nah, hidup dan matinya sebuah tanaman itu ditentukan oleh akarnya. Sehingga akar dapat kita katakan bahwa itu adalah inti kehidupan dari pohon tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal hidup yang berakar ke bawah, ada juga kadang-kadang pertanyaan kepada kita bahwa akar kan itu dia harus hidup dengan begitu banyak perawatan. Pohon itu kita harus merawat dia, apalagi dia masih kecil-kecil, itu kita harus rawat supaya kalau dia tumbuh besar, ya dia sudah kuat. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk merawat itu? Nah, itu ada di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai dan ayat yang ke-15. Dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, Bapak Ibu, para petani kurma itu memiliki cara tersendiri atau cara berbeda untuk menanam pohon kurma itu. Jadi awalnya benihnya itu akan ditanam 1-2 meter ke dalam tanah. Kalau kita nanam jagung kan nggak perlu sedalam itu ya, paling cuma ditusuk sebentar terus dimasukin jagungnya. Kalau kita nanam padi juga nggak harus 1-2 meter untuk ditanam. Padinya cuma tanahnya kita gemburkan, kemudian padinya kita tanam. Begitupun dengan pohon-pohon yang lain. Tapi pohon kurma, Bapak Ibu, benihnya harus ditanam sekitar 1-2 meter ke dalam tanah. Tujuannya adalah ketika kurma itu, karena kurma itu tumbuh di padang pasir, maka dia harus ditanam sedalam mungkin supaya akarnya itu bisa mencapai pusat dari air yang ada di bawah. Kemudian untuk menghambat pertumbuhannya ke atas, ditaruhlah batu-batu besar di atas kurma yang telah ditanam tadi. Jadi kurma ditanam di tengah 1-2 meter, di atas tanah itu ada batu yang ditutup, batu besar yang ditutup. Tujuannya adalah supaya kurma itu jangan dulu tumbuh ke atas. Biarkan akarnya dulu yang turun ke bawah untuk mencapai yang namanya zat air, kemudian ada materi-materi baik yang lain dalam tanah yang harus dia temukan dulu, akarnya temukan dulu. Kemudian setelah itu dia akan membesar sampai dengan dia kuat untuk mengangkat batu yang tadi sudah ditutup dari atas ini. Jadi kurma itu kalau dia tumbuh dari dalam dan ketika dia keluar, dia sudah sangat kuat. Nah, itulah kehidupan orang Kristen yang mau digambarkan oleh Tuhan. Artinya bahwa hendaklah kita itu seperti korma itu sendiri. Kadang banyak orang yang belum punya apa-apa, tapi merasa punya segala sesuatu. Kadang banyak orang yang merasa sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi ketika di luar dia merasa bahwa dia tahu segala sesuatu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kita tidak berakar ke bawah dan berbuah ke atas.
Kita hanya mau berbuah ke atas, tapi kita tidak lihat akarnya kita di mana. Kita tidak lihat apa yang kita mau cari, yang kita mau bagikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kehidupan pohon itu ditentukan oleh sebuah akarnya, maka kehidupan kerohanian kita juga sama seperti pohon itu. Sama persis. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita masih belum tahu apa-apa, tetapi kita berusaha atau membuat diri, kalau bahasa kerennya, so tahu, maka tentunya orang tidak akan melihat bahwa akar kita itu sudah sampai mana. Kita itu akan seperti pohon yang kalau ditiup angin main, ya ke kiri, ke kanan, tiba-tiba roboh, seperti itu. Tapi kalau akar kita kuat, akar sebuah pohon itu kuat, ya contohnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu bukan akar tunggang, Bapak Ibu. Pohon kelapa itu akar serabut, yang dimana akarnya itu kecil-kecil tapi banyak. Tapi ketika dia itu tumbuh biasanya di pinggiran pantai ya, yang anginnya itu sangat-sangat kencang, apalagi di musim-musim sekarang, lagi banyak lagi banyak bencana, lagi banyak angin yang bertabrakan dari sana sini, tentu akan lebih berangin lagi kalau di sekitar pantai. Tapi sekencang itu pun anginnya, pohon kelapa itu dia tidak pernah rubuh. Kita jarang melihat pohon kelapa yang roboh, paling buahnya yang jatuh. Makanya kan kalau waktu kecil-kecil, kita kalau main di pohon kelapa, kita pasti diteriakin sama ibu atau ayah, kalau jangan main di bawah pohon kelapa, ntar buahnya jatuh. Bukan pohonnya yang jatuh, karena pohonnya kuat. Sekalipun akarnya itu akar serabut ya, akarnya kecil-kecil, tapi begitu banyaknya. Beda dengan pohon mangga. Kalau pohon mangga, dia itu akarnya akar tunggang yang lurus terus ke bawah, walaupun memang ada yang di pinggir-pinggirnya, tapi akar utamanya itu adalah akar yang lurus terus ke bawah. Dan itu yang buat dia kokoh, karena dia memegang itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika akar kerohaniannya kita tidak tumbuhkan seperti layaknya akar pohon yang kuat itu, tentu kita tidak akan berbuah dengan baik. Kita tidak akan menghasilkan daun yang baik, tidak akan menghasilkan ranting yang baik, tidak akan menghasilkan, yang paling utama itu adalah buah yang baik, itu tidak kita akan hasilkan. Nah, lalu bagaimana agar kehidupan rohani kita atau akar kerohanian kita itu mampu untuk menjadi baik atau kuat, bertumbuh ke bawah? Jawabannya ada di Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang pertama adalah kita harus berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan ini Bapak Ibu bukan cuma kita bicara, bukan cuma ada di dalam pikirannya kita, tetapi harus ada dalam setiap aspek kehidupannya kita. Itu baru dinamakan berakar di dalam Tuhan. Kalau kita ngomong kita Kristen tapi di luar sana kita masih ngobrolin orang, di luar sana kita masih berkelahi sana sini, di luar sana kita masih menjelek-jelekan nama orang, itu bukanlah sebuah akar yang baik. Itu bukanlah sebuah hal yang patut kita sebut sebagai berakar di dalam Kristus. Kemudian yang kedua adalah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sebagai manusia, harus kita akui bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara serta saya juga kadang memiliki iman yang akan terombang-ambing oleh karena berbagai persoalan. Karena kehidupan kita kan memang diterpa berbagai persoalan. Ada yang kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita sakit, kadang kita suka, kadang kita duka. Ada begitu banyak persoalan. Sama seperti pohon-pohon itu. Sama seperti pohon kelapa yang saya bilang tadi. Dia tumbuh aja di pinggiran pantai, tapi tiba-tiba ada aja angin yang datang niup. Tiba-tiba ada aja orang yang datang manjat ngambil buahnya. Tiba-tiba ada aja orang yang datang motongin daunnya untuk dijadikan sapu lidi dan sebagainya. Tiba-tiba ada aja buahnya yang tua dan harus jatuh. Tiba-tiba ada aja
tangkai-tangkainya yang kurang kuat dan harus jatuh. Nah itu sama persis seperti manusia, Bapak Ibu. Kita ditaruh Tuhan di tempat ini. Terus dalam pikirannya kita, kayaknya ini kita paling cocok deh di sini. Terus begitu masalah datang, persoalan datang menerpa, kadang buahnya kita yang udah tua jatuh, kadang hasilnya kita diambil orang tanpa dikasih tahu. Kadang angin datang niup kita ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Akhirnya kita sendiri merasa bahwa kayaknya Tuhan, saya nggak cocok di tempat ini. Ini bukan tempat saya deh. Nah itu adalah contoh bahwa kita tidak bertambah teguh di dalam imannya kita. Awalnya kita percaya, tapi ketika masalah datang, hidup kita terombang-ambing, kita jadi Tuhan, kayaknya saya nggak di sini deh, nggak cocok deh saya di sini. Itu bukanlah sebuah contoh iman yang terus berteguh. Nah iman yang terus teguh di dalam Tuhan itu adalah ketika kita sampai di tempat itu, ketika kita percaya bahwa Tuhan taruh saya di sini, maka ada rencana Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang harus kita hadapi, hadapilah itu. Apapun yang harus kita temui, selesaikanlah itu. Carilah solusinya bersama Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Dan yang berikut adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati kita, Bapak Ibu, melimpah dengan syukur. Ada yang ini sering terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kadang kita lupa diri sampai lupa untuk bersyukur. Sedangkan kalau kita dapat sesuatu yang tidak kita inginkan, kita marah-marah ke Tuhan. Tuhan, kok saya dapat ini? Saya kan minta A. Kok saya dapat B? Saya dapat C? Saya dapat D? Enggak bisa kayak gini dong Tuhan. Tapi kadang kita lupa juga bahwa ketika yang kita tidak minta, tapi Tuhan berikan yang terbaik buat kita, dan kita rasa kalau, iya ini paling bagus deh buat gue. Tapi akhirnya kita lupa juga untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat cerita tentang 10 orang kusta? Ingat ya? Tahu semua ceritanya. Dari 10 orang kusta itu berapa banyak yang datang kembali setelah sembuh? 1, 2? 1 ya? Hanya 1 orang yang datang kembali. Nah itulah gambaran kehidupan umat manusia. Lupa untuk bersyukur. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semakin besar akar kerohaniannya kita, semakin besar kemampuan kita, semakin besar imannya kita kepada Tuhan, dan semakin sadar kita terhadap betapa bersyukurnya saya dalam kehidupannya saya, maka akan membuat akar kerohanian kita menjadi lebih kuat. Tidak peduli akar jenis apa yang kita pakai, mau akar gantung, mau akar serabut, mau akar tunjang, tidak peduli. Karena tujuannya kita adalah satu, mencari zat-zat kebaikan itu, sama seperti akar dari pohon-pohon itu, dari bunga-bunga itu. Kalau akar kita tidak berjalan untuk mencari kebenaran, akar kita tidak berjalan untuk mencari hal-hal yang baik dari Tuhan itu sendiri, maka tentu buahnya kita, pohon yang kita bangun dalam kehidupannya kita, tidak akan bermanfaat bagi dirinya kita, apalagi bagi orang lain. Kita tidak akan mampu untuk menjadi seperti pohon korma yang ditanam di kedalaman, terus kemudian mampu untuk tumbuh dan membongkar batu yang ditutup dari atas itu. Ada batu ya, kalau kita lihat, ya udahlah, nggak bisa didorong ini, diam aja udah. Karena kita tidak mau, akar yang kita bangun itu tidak mau untuk cari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mau untuk mencari itu, maka batu sebesar apapun dalam kehidupan kita yang menghalangi kita mampu untuk kita dorong. Karena kita tidak jalan sendiri, kita jalan dengan zat-zat baik yang sudah kita dapatkan, sama seperti akar dari pohon tersebut. Kita jalan bareng Tuhan. Ya kalau jalan bareng Tuhan, siapa yang mau melawan? Kalau jalan bareng Tuhan, masalah apa sih yang gak bisa kita selesaikan? Saya percaya bahwa di antara kita semua, Bapak Ibu, khususnya yang umurnya sudah lebih daripada saya, tentunya memiliki begitu banyak pengalaman dalam kehidupan berjalan bersama Tuhan, bukan? Ada begitu banyak kesaksian kehidupan yang bisa kita dengarkan melalui seluruh keluarga kita di tempat ini. Nah itulah Bapak Ibu yang dapat menjadi sebuah batu loncatan kepada kita
untuk membentuk akar kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalau akar kita sudah terbentuk ke bawah dengan kuat, tentu kita akan bertumbuh ke atas, berbuah lebat, dan buah itu dapat kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Buah itu dapat dinikmati oleh orang lain, oleh sesama kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, rekan kerja kita, semuanya akan bisa menikmati itu. Tetapi ingatlah, kalau kita tidak memahami tentang bagaimana kita menumbuhkan akar itu, maka buah yang kita hasilkan juga tidak akan mampu untuk dinikmati. Yang terakhir saya mau kasih sebuah ilustrasi bahwa Bapak Ibu, kalau pohon yang punya buah, jeruk misalnya, dia itu harus ditanam di tempat yang memang tanahnya cocok untuk pohon itu ya. Kalau buah jeruk itu ditanam di tempat yang tidak cocok, dia tumbuh. Tapi begitu dia berbuah, hasilnya tidak akan semanis jeruk yang dari tanah yang cocok itu. Nah, artinya bahwa kita manusia itu sudah diberikan tanah yang cocok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dikasih loh tanah yang cocok. Sekarang bagaimana akarnya kita cari Tuhan ini, cari Kristus ini, bersyukur dengan Kristus ini, supaya buahnya kita itu tidak seperti salah tanam kayak jeruk yang tadi saya jelaskan. Supaya ketika orang melihat kita, supaya ketika orang dekat dengan kita, supaya ketika orang semua ingin bersama dengan kita, kita mampu untuk memberikan buah terbaik yang kita punya, yang paling manis yang kita punya. Dan itu kita berikan secara cuma-cuma, karena semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, selamat berakar di dalam Kristus. Semakin besar akar, semakin kuat akar, maka akan semakin kuat juga kehidupan kita yang tumbuh ke atas. Maka akan semakin baik juga hal-hal yang kita akan berikan kepada orang lain. Dan ingatlah bahwa itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan cara kita untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami yang telah menempatkan kami kepada tanah terbaik untuk kami boleh berakar dan bertumbuh serta berbuah di dalam-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang ini boleh mengingatkan kami semua untuk kami boleh mampu untuk membentuk akar kami lebih baik lagi, sehingga menjadikan diri kami berbuah lebih baik, berbuah lebih lebat untuk dinikmati oleh sesama kami, untuk kami pakai membagikan ini berkat yang telah Tuhan berikan kepada setiap ciptaan-Mu yang ada di dunia ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, terus menyertai kami dalam setiap kehidupan kami yang penuh dengan pelajaran ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.